Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Rizania Samad, NIM C1702084, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari materi mata kuliah perpajakan 2 tentang PPh Badan. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu subjek PPh Badan. Untuk subjek PPh Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal atau kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pertama, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan atau belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk yang subjek PPh Badan dari luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Next ke objek PPh untuk badan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini, penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak PPh Badan. Yang pertama yaitu ada hadiah dari kegiatan atau penghargaan, yang kedua dari laba usaha, yang ketiga keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta atau selain tanah dan bangunan, yang keempat penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang kelima ada bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, yang keenam ada dividen, 7 royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kedelapan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang kesembilan keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Nah, untuk norma perhitungan PPh Badan sama dengan norma perhitungan PPh orang pribadi, yaitu norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan itu dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau pasal 29 terutang. Syaratnya yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memiliki menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Syarat kedua yaitu wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak, penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, wajib pajak yang boleh menggunakan NPWN harus memberitahukan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Next, yang terakhir yaitu tarif PPh untuk badan. Berdasarkan perubahan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang HPP, tarif pajak penghasilan untuk tahun pajak 2022 adalah 22%. Nah, di sini wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.